Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rini Anggreni, NIM 1923-1039 dari Pendidikan IPA kelas A Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bahan ajar sebagai bentuk inovasi pembelajaran IPA, di mana bahan ajar ini terintegrasi dengan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, sebelum itu, pembuatan dari modul ini itu merupakan bagian dari tugas UAS atau ujian akhir dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPA. Ini adalah bentuk cover dari modul IPA terintegrasi problem based learning dengan saya sendiri penulisnya Rini Anggreni, yang dimana materi yang diambil yaitu materi tentang pencemaran lingkungan untuk kelas 7 SMP atau MTS semester 2. Yang pertama-tama itu diawali dengan kata pengantar tentunya. Kemudian daftar isi yang dimana terdiri atas kata pengantar, daftar isi, peta konsep, kemudian materinya, dan juga ada latihan soal dan beberapa latihan yang berada pada setiap materi atau pada setiap subbab. Kemudian ada peta konsep, yaitu terlihat yang dimana pencemaran lingkungan itu terdiri atas 3, ada pencemaran air, pencemaran udara, kemudian pencemaran tanah, di mana di peta konsep tersebut disebutkan bagaimana definisi dari pencemaran tersebut, fakta penyebabnya, dampaknya, serta pencegahannya supaya pencemaran tersebut tidak terjadi. Sehingga dengan adanya peta konsep ini, siswa dapat dengan mudah menemukan pokok-pokok dari isi modul ini. Nah, kemudian masuk pada bagian materi. Nah, pada materi itu diawali dengan pendahuluan tentang pencemaran lingkungan tersebut, bagaimana pencemaran lingkungan terjadi, kemudian definisi pencemaran itu bagaimana, dan juga pengertian pencemaran ini menurut beberapa ahli. Dan kemudian baru masuk ke beberapa pembagian dari pencemaran lingkungan atau subbab dari pencemaran lingkungan pada modul ini. Nah, pada setiap subbab maupun pada materi-materi tertentu, kami juga memberikan beberapa contoh konkret gambar fakta yang terjadi di lapangan, di mana salah satunya ini adalah salah satu contoh dari pencemaran air, di mana yaitu terjadi di Bengawan Solo yang dirasakan oleh warga desa Jerebeng, Kecamatan Dukun Gresik. Nah, kami tujuan dari menyediakan gambar ini adalah untuk menyampaikan kepada siswa bahwa pencemaran ini benar-benar terjadi di lingkungan kita. Oleh karena itu, diharapkan siswa dapat berpikir kritis bagaimana solusi dari pencemaran itu sendiri, kemudian mengetahui fakta nyata pada kehidupan mereka bagaimana pencemaran itu terjadi. Kemudian pada bagian akhir subbab itu diberikan sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut akan memberikan sebuah permasalahan nyata yang terjadi di masyarakat ataupun merupakan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan siswa itu sendiri, bagaimana kehidupan nyatanya di lingkungan sekitarnya, terkhusus pada materi pencemaran lingkungan ini. Yakni salah satu contohnya yaitu apakah pencemaran lingkungan juga terjadi di sekitar rumahmu? Kemudian jika iya, menurutmu apakah penyebab dari pencemaran yang terjadi? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di akhir subbab, itu diharapkan siswa dapat mengikutinya dan menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian berpikir kritis, apakah memang pencemaran terjadi di lingkungan sekitar mereka. Kemudian siswa tersebut bisa menjelaskan secara detail bagaimana pencemaran itu terjadi, bisa menulis di buku kerja mereka atau buku latihan yang sudah mereka persiapkan. Nah, selain pertanyaan-pertanyaan tadi, pada bagian akhir subbab juga disajikan latihan penyelesaian masalah, di mana latihan penyelesaian masalah ini tentu saja bertujuan untuk
mengasah pola pikir siswa, mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Termasuk juga bagaimana mereka bisa mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi pada orang lain, sehingga mereka bisa mencari solusi dari permasalahan lingkungan tersebut. Sebagai contoh, ini adalah latihan penyelesaian masalah, di mana soalnya yaitu Andi tinggal di lingkungan perkotaan yang cukup padat penduduk, kemudian ia tinggal bersama ibu, ayah, dan juga adik mereka. Kemudian lingkungan di sekitar Andi itu banyak yang kumuh dan mengeluarkan bau yang tidak sedap akibat sampah yang menumpuk di selokan. Nah, Andi ingin membersihkannya, namun sampah yang menyumbat selokan di sekitar lingkungan itu di sekitar lingkungan rumahnya itu terlalu banyak. Nah, pada bagian bawah soal itu terdiri atas beberapa pertanyaan yang dimana itu bertujuan untuk mengasah pola pikir siswa di dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi baik pada diri mereka sendiri di lingkungan mereka atau pada orang lain, dan mencari solusi bagaimana permasalahan tersebut terjadi dan cara mengatasinya. Setelah memberikan pertanyaan pada setiap akhir subbab, kemudian memberikan latihan penyelesaian masalah kepada siswa, kemudian kami juga menyajikan latihan soal, di mana pada setiap modul juga pasti ada latihan soal ini, di mana soal yang diberikan itu sekitar 20 soal dan juga disertai dengan kunci jawaban. Nah, pemberian latihan soal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan siswa mengenai pencemaran lingkungan yang sudah dipaparkan sebelumnya, baik itu materi, contoh-contoh, dan disertai dengan gambar, dan juga mengukur sejauh mana siswa dapat. Nah, pada bagian akhir modul itu juga diberikan tugas akhir bagi siswa yang dilakukan oleh kelompok per kelompok, di mana terdiri dari 2-3 orang, yang dimana tugasnya yaitu mengamati lingkungan sekitar mereka, kemudian mencatat dan menjawab pertanyaan yang sudah disajikan, yakni apakah lingkungan sekitar mereka dikunjungi banyak orang atau tidak, kemudian apakah lingkungan mereka sering terjadi bencana alam, dan bagaimana kondisi lingkungan mereka, dan mereka tulis di buku kerja mereka atau buku catatan mereka. Kemudian selain menjawab pertanyaan dan mengamati lingkungan, mereka juga ditugaskan untuk membuat vlog atau juga video pemandangan lingkungan sekitar mereka. Nah, aspek penilaian diberikan oleh yang akan diambil oleh guru itu adalah yang pertama, kerapian dan kebersihan tugas sebanyak 10%, kemudian orisinalitas 20%. Kenapa dimasukkan orisinalitas? Karena untuk menguji siswa bagaimana berperilaku jujur dan tidak plagiat terhadap tugas orang lain, baik itu sesama kelompok, dan kemudian ada penilaian menjawab pertanyaan sebanyak bobotnya 30%, kemudian kesesuaian antara video dan jawaban. Jadi jawaban dari pertanyaan itu tidak dikarang begitu saja, harus ada kesesuaian antara video yang sudah diambil dengan jawaban yang ditulis. Kemudian kekreatifan dari video sebanyak 20%. Kemudian pada bagian paling akhir modul itu ada daftar pustaka, di mana itu adalah berisi acuan-acuan dan juga referensi yang diambil untuk perkembangan modul ini dan juga kesuksesan dari pembuatan modul ini. Sekian dari modul IPA terintegrasi problem based learning yang saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga modul ini bisa memberikan inovasi baru bagi pembelajaran IPA. Dan kalau ada kata-kata saya yang salah dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.